kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kau mengenalku lebih dari siapapun, Kau mengerti hatiku lebih dari siapapun, hanya Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, Kau mengenal aku, Kau mengerti aku Tuhan. Yesus, ku bersyukur
Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu yang sungguh mengenal kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudaraku sekalian yang kekasih, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan merenungkan sebuah ayat dari kitab suci. Sebelumnya itu kita berdoa supaya ayat ini bisa dimengerti dan disadari oleh saudara-saudara sekalian untuk lebih meningkatkan kehidupan rohani kita, ya. Kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus, ya.
Tuhan Bapa kami yang di surga, oh Roh Kudus penolong kami, pimpinlah renungan ini supaya menyentuh hati kami untuk kami bisa lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya ingin membacakan untuk saudara-saudara semua di dalam surat Timotius yang kedua, yaitu 2 Timotius pasal 2 ayat 13, 14 dan 15. Ya, saya mulai dengan ayat yang ke-13. Nanti akan saya lanjutkan dengan ayat 14 dan 15 ya. Beginilah tertulis di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 ya. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ayat 14, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Saya akan mencoba menjelaskan dengan cara yang sesederhana mungkin ya. Jadi mungkin dilihat dari segi teologis mungkin tidak tepat, tetapi secara sederhana ya, saya akan coba umpamanya, jika kita tidak setia, itu ayat 13 ya. Jika kita tidak setia, Dia atau Tuhan tetap setia. Karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Ini kalau secara teologis ya, kita mesti lihat dari sudut bahasa aslinya dan dari siapa penulisnya ya, dan kepada siapa kata-kata ini diucapkan dan seterusnya. Tetapi secara sederhana, ya, jika kita tidak setia, ya, Dia tetap setia. Secara sederhana saya upamakan ayat ini seperti seorang ibu dan anaknya yang baru bisa
berjalan. Ya. Ibu yang mengasihi anaknya, dia tidak pernah meninggalkan anaknya. Apalagi anaknya baru saja bisa berjalan. Ibu ini tidak pernah akan meninggalkan anaknya, ya. Sebab di dalam diri ibu itu dia sangat sayang, sangat mencintai anaknya. Oleh sebab itu dia tidak pernah meninggalkan anaknya. Tetapi anak, namanya anak, ya, baru saja bisa berjalan. Saking senengnya berjalan, ya, dia itu sok-sok ia berusaha, pikirnya kepingin bisa berjalan lebih baik, kepinginnya, ya. Tetapi karena baru bisa berjalan, ya jalanannya itu seleot, ya. Nah, tetapi ibu itu tetap mencintai anak ini. Tetapi anak ini sok-sok tidak sadar bahwa dia selalu didampingi oleh ibunya yang penuh dengan kasih. Ya. Dan anak ini mencoba, ya, berusaha, ya, di luar pengetahuan ibunya, dia coba berjalan menurut kehendaknya. Nah, karena dia baru saja bisa berjalan, maka jalannya tidak sempurna. Ya, dia jalannya ya seleot, ya natap sana, natap sini, dan akhirnya jatuh. Itu karena apa? Karena dia nganggu karepe dhewe. Ndak salah. Kepengin bisa berjalan, nganggu karepe dhewe dia berjalan. Nah, setelah dia jatuh, mungkin ya ada sedikit luka. Tetapi ibu ini tetap mengasihi dia. Anaknya itu dalam kondisi menangis, ibunya tetap mencintai dan tetap menggendong dia sampai dia terhibur, ya. Lukanya mungkin diberi obat seperlunya. Saudara, ini kasih dari seorang ibu terhadap anaknya, ya. Anaknya itu tidak sadar, ya. Di sini dikatakan tidak setia. Sebetulnya anaknya ini tidak sadar. Nah, ini gambaran dari kehidupan manusia, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, ya. Jangankan sebagai anak Tuhan, Tuhan berfirman, karena begitu Allah mengasihi dunia ini, Allah mengasihi umat manusia seluruh dunia, ya, sehingga karena kasihnya yang besar itu, Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Itu disebut Allah Putra.
tetapi pada hakikatnya Yesus itu juga Allah itu sendiri, ya. Dikaruniakan turun ke dalam dunia, lahir sebagai manusia, ya. Dan dalam keadaan manusia itu sepanjang jalan hidupnya itu dia tetap penuh dengan kasih Allah, ya. Nah, demikianlah Allah mengasihi dunia ini. Walaupun dunia tidak mengasihi Allah, walaupun dunia di sini dikatakan tidak setia kepada Allah, tetapi Allah tetap kasih, Allah tetap setia, sebab Allah itu yang menciptakan manusia. Bagaimanapun juga Allah mengasihi manusia. Sama halnya dengan ibu, ya, yang mengasihi anak yang dilahirkan tadi yang baru bisa jalan. Bagaimanapun juga dia mencintai akan anaknya ini, ya. Walaupun anaknya ini sok-sok tidak nurut jalannya ibu, tetapi ibu tetap setia. Sekali anak ini nyeleot jalan sendiri, tetapi ibu tetap mengasihi anak ini. Begitu juga kita ini manusia, ya. Pada umumnya kita itu sudah tidak setia kepada Tuhan. Kita nyeleot dari jalannya Tuhan. Dan nyeleot itu sama dengan kita itu berjalan menurut jalan yang dipimpin oleh setan. Setan menguasai hidup kita, ya. Sehingga hidup kita itu dikuasai oleh setan, lalu jalan kita itu diseleotkan. Dan kita tidak setia, artinya kita ini tidak patuh, ya. Tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Tetapi Allah tetap setia. Akibatnya, karena anak ini rotok njeleot dari ibunya, jatuh dia, babras. Nah, begitulah kehidupan manusia yang tidak setia kepada Tuhan, ya. Dia coba memakai langkahnya sendiri, seperti anak ini tadi nganggu langkahnya sendiri, ya. Dia berjalan menurut kehendaknya sendiri. Nah, berjalan menurut kehendaknya sendiri ini sebab dunia ini penuh dengan cobaan, godaan, tantangan, teror dari setan. Kita tidak sadar. Nah, di situ saudara-saudara, banyak orang yang menderita, susah, takut, khawatir, gelisah, sakit, bahaya, mati. Tetapi Allah itu Maha Kasih. Jadi kalau manusia sampai menderita, susah, sengsara, takut, khawatir, bahaya, macam-macam penderitaan, karena ulah manusia sendiri. Tetapi Allah itu tetap Allah yang Maha Kasih. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, maka hidup kita penuh
dengan kesusahan, ya, penderitaan, dan macam-macam. Oleh sebab itu, saya karena waktu ya, saya lanjutkan ayat 14 dan 15. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Jadi Allah menghendaki supaya mereka itu diingatkan, ya, dan pesankanlah semuanya. Pesan Allah itu disampaikan melalui Alkitab ini, disampaikan kepada manusia supaya manusia itu sadar, ya, sadar. Itulah sebabnya saudara, ya, kita ini menjadi anak-anak Tuhan. Jangan kita ini tidak sadar seperti anak yang baru bisa jalan itu tidak sadar. Tetapi Tuhan yang penuh dan kasih melalui kuasa Roh Kudus. Saudara harus tahu, Roh Kudus itu penolong untuk memutarbalikkan hidup kita ini kepada jalannya Tuhan. Roh Kudus itu penolong untuk menyadarkan kita supaya kita ini berjalan pada jalannya Tuhan. Ya, saudara, sehingga seperti seorang anak itu, selama anak itu di bawah pengawasan, asuhan daripada ibunya, anak itu tidak akan celaka, jatuh atau sakit. Jemaat Tuhan yang kekasih, ya, ayolah kita sadar. Ya. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan seperti anak kecil itu. Dikasihi ibunya tapi dia tuh coba kepingin kanggo karepe dhewe. Nah, akhirnya jatuh. Nah, saudara, karena waktunya, ya, saya tidak bisa menyelesaikan ayat ini, tetapi dengan uraian ini saudara berdoa, moga kiranya Roh Kudus berkenan menyentuh hati saudara untuk menyadarkan siapakah sebetulnya saudara itu. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Di luar Tuhan tidak ada kebahagiaan. Di luar Tuhan banyak bahaya, banyak kesusahan, banyak penderitaan, banyak penyakit. Seperti yang baru saja lalu itu COVID-19. Itu di luar Tuhan banyak yang celaka. Ya, saudara-saudara. Nah, untuk itu marilah kita lebih mendekat Tuhan, ya. Nah, mari saudara kita akhiri dengan doa. Mohon Tuhan, tolonglah saya supaya saya tetap di bawah pengawasan Allah. Memberi diri kita di bawah pengawasan Allah, supaya hidup kita itu selalu dalam perlindungan Tuhan. Apapun
pun juga boleh terjadi. Tetapi orang yang di dalam perlindungan Tuhan, mereka memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa ya saudara. Tuhan, kiranya dengan renungan ini kami dibawa lebih sadar dan lebih mendekati Tuhan, supaya hidup kami tidak sampai mengalami penderitaan, kesusahan, sakit, bahaya, dan seterusnya. Dan hidup kami aman, tenteram, selamat di bawah pengawasan Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat kasih Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.